Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu di GKJW Jemaat Bangkalan. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 bersamaan dengan ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW. Sekedar informasi pada Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan persembahan berupa iber-iber bulan pembangunan seperti amplop seperti ini dapat dikumpulkan hari ini bersamaan dengan ibadah minggu. Bagi Bapak Ibu yang telah mengumpulkan persembahan, kami melalui BHMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita mulai ibadah minggu hari ini dengan membuka memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita adalah dari penderitaan menuju kemuliaan. Dari penderitaan menuju kemuliaan. Mari kita sambut dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 343 bait yang pertama dan yang ketiga, dunia dalam rawa payah. Jalan terang yang memimpin pekerjaan rakyatnya.
Raja Imam. Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita. Satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghayati kembali seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa seringkali kita melakukan dosa dan kesalahan. Untuk itu saya mengajak kita semua pagi hari ini datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita, dan marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, yang telah memelihara seluruh kehidupan kami, yang kami kenal, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama kami datang mengungkapkan segala syukur kami untuk setiap berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami datang menyadari seluruh keberadaan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami masih sering melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Baik melalui perkataan, perbuatan, isi hati, isi pikiran kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang, kami mohon pengampunan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak untuk datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mengakui segala dosa kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah panjang sabar dan penyayang dan pengasih. Maka kita diampuni, dilayakkan dan diterima kembali. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Surat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan oleh cinta kasih Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Marilah kita menjalani kehidupan kita jauh lebih baik lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan, menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 199, bait yang pertama dan yang kedua. Dulu ku tertindih dosa.
Jemaat yang terkasih, disilakan duduk kembali. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh petugas. Disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita yang diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sebelumnya kita membacanya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta Teguh Pilanjaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus beliau dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini, Matius 16 ayat 21 sampai 28. Demikian firman-Nya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali saya mengulang, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Dari Penderitaan Menuju Kemuliaan. Dari penderitaan menuju kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu pujian yang demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah pujian yang menyatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusan setiap pribadi yang tidak akan pernah mengingkari keputusannya itu, apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di pikiran kita ketika kita pertama kali memutuskan untuk mengikut Yesus? Pertama kali dan juga sampai saat ini, kenapa kita memutuskan untuk tetap mengikut Yesus? Apakah karena ada jaminan bahagia, sukacita, damai sejahtera senantiasa ketika kita mengikut Yesus? Apakah karena semua jaminan-jaminan itu? Ada orang-orang yang kecewa, marah, beralih jalan karena realitasnya tidak seperti yang dibayangkan. Dia membayangkan bahwa mengikut Yesus itu senantiasa bahagia, sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang kecewa, marah, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ternyata ketika dia mengikut Yesus, realitanya tidaklah seperti yang dibayangkan. Apa yang terjadi, apa yang dialami tidak seperti yang dibayangkan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan hanya tentang kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera senantiasa, berkat-berkat yang melimpah. Tetapi mengikut Yesus juga berbicara tentang penderitaan. Mengikut Yesus juga berbicara tentang penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan, bukan hanya tentang sesuatu yang baik. Sebagaimana dalam bacaan kita pada saat ini yang ditunjukkan sendiri oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia akan menderita sengsara. Bahwa dia akan mengalami pergumulan yang tidak kecil. Pergumulan yang lebih dari yang dialami oleh manusia biasa. Bahkan Yesus menegur Petrus ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ketika Petrus menyatakan ini, Tuhan Yesus menegur Petrus. Tuhan Yesus menegur Petrus. Mengapa Petrus memiliki pemahaman yang demikian? Mengapa Petrus seakan-akan ingin membela Yesus, tidak akan menderita, tidak akan mengalami persoalan, tidak akan mengalami pergumulan? Mengapa ini Petrus lakukan? Kalau kita membaca sedikit mundur ke belakang, kita akan melihat siapakah Yesus bagi Petrus. Dan Petrus ini mewakili orang Yahudi kebanyakan yang telah mengenal Yesus. Kita sedikit mundur pasal 16 ayat 15 dan 16. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jelas sekali jawaban Petrus, bahwa Petrus mengenal Yesus adalah sebagai sosok Mesias,
Sosok yang selama ini dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi yang sedang berada di bawah penindasan kekaisaran Romawi. Sosok yang selama ini dinanti-nantikan adalah Mesias. Kalau kita mau melihat lagi Mesias itu artinya apa, kita bisa lihat di kamus Alkitab kita. Kita bisa lihat, kita buka Kristus. Di sana sedikit dijelaskan bahwa Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masayah atau Mesias. Jadi Mesias itu artinya adalah Kristus, yang juga memiliki arti yang diurapi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Karena Petrus menganggap bahwa Yesus ini adalah Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan, yang melakukan banyak mukjizat, yang melakukan banyak perkara-perkara besar, maka tidak sah rasanya di dalam pemikiran Petrus ketika sosok Mesias itu akan menderita. Karena Mesias ini adalah sosok pahlawan, sosok yang dibanggakan, sosok yang tidak lemah bahkan sangat kuat sekali dan mampu menjadi pahlawan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena itulah yang mereka nanti-nantikan, mampu mengangkat mereka dari penindasan kekaisaran Romawi. Namun ketika Tuhan Yesus katakan, ia akan menderita, ia akan sengsara. Wajar ketika kemudian Petrus menyatakan hal ini. Karena bagi Petrus sekali lagi, Yesus adalah Mesias, sosok yang tidak akan terkalahkan, sosok yang tidak akan mengalami penderitaan, sosok yang tidak akan mengalami kesengsaraan. Namun Tuhan Yesus sendiri nyatakan, ia akan menderita, sengsara, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus ketika Petrus menyatakan hal yang demikian? Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus menegur sekali lagi Petrus bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan jalan penderitaan memang harus ia lalui sebagai wujud ketaatan seorang hamba Allah. Ketaatan seorang hamba yang diutus oleh Allah datang ke dunia untuk menjadi teladan bagi kita semua. Dan teladan yang Tuhan Yesus berikan, pernyataan bahwa penderitaan, kesengsaraan harus dijalaninya, harus dilaluinya, bukan hanya diberikan kepada para murid pada masa itu, tapi juga kita sekalian yang hidup di masa sekarang. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dia harus menderita, dia harus mengalami sengsara. Tapi di balik penderitaan kesengsaraan itu, ketika Tuhan Yesus telah mati 3 hari bangkit lagi, maka kemuliaannya dinyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus yang menolong dan menyelamatkan itu. Tapi berbeda dengan konsep Petrus dan kebanyakan orang Yahudi tentang Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias betul, tapi Mesias itu juga harus mengalami penderitaan untuk mencapai kemuliaannya. Ditegaskan ulang melalui pernyataannya di ayat 24 bahwa kita harus mengikut Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus di ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, melalui pernyataan ini kita diundang untuk menjadi murid Tuhan Yesus.
murid itu berbeda dengan followers. Apa bedanya followers dengan murid? Kira-kira ada yang tahu? Followers itu apa, murid itu apa? Apa bedanya? Followers itu masih di tataran Kristen sebagai agama. Kristen sebagai agama. Followers itu mereka yang ke gerejanya hanya sebagai sebuah rutinitas, ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas, tapi tidak benar-benar dijalani, dilakukan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kristen yang followers itu baru sampai di tataran beribadah sebagai rutinitas tanpa makna. Sementara murid melakukan apa yang guru ajarkan kepadanya, melakukan apa yang guru perintahkan kepadanya, melakukan apa yang Kristus minta kepadanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, followers atau murid? Followers atau murid? Pagi hari ini kita diingatkan, dipanggil kembali bahwa kita senantiasa diajak untuk berusaha menjadi murid-murid Tuhan Yesus, bukan sekedar followers, bukan sekedar pengikut yang beragama Kristen, tapi bukan murid Yesus. Kita senantiasa diundang, diajak berusaha untuk menjadi murid. Kalau orang Jawa bilang guru, itu digugu lan ditiru. Digugu itu berarti dipercaya, ditiru itu berarti diikuti. Nah, kalau kita sudah jadi murid, tentu kita akan mengikuti. Kalau percaya sudah tentu, tapi mengikuti ini yang agak sulit kadang-kadang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita mengingatkan kembali bahwa mengikut Yesus bukan tentang kebahagiaan saja, bukan tentang berkat-berkat yang melimpah, bukan tentang sukacita saja, melainkan juga penderitaan. Mengikut Yesus harus juga siap menerima pergumulan, beban hidup, persoalan, masalah, yang semuanya itu adalah untuk mengasah iman kita. Semakin berat pergumulan beban kehidupan kita, sebagai murid, seharusnya kita tidak meninggalkan sang guru, tapi kita tetap mengikuti sang guru. Karena kita belajar dari guru besar kita, Tuhan Yesus Kristus, yang melalui penderitaannya, dia menerima kemuliaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin kita masih mengalami penderitaan, lebih baik untuk tidak lari dari kenyataan. Mari jalani dengan penuh ketaatan sebagai seorang hamba. Mari jalani dengan penuh ketaatan seperti seorang murid. Yakinlah, di balik penderitaan yang kita alami, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa artinya? Kita dipanggil untuk tidak menjadi pribadi yang egois, memikirkan diri kita sendiri, memikirkan masa depan kita, tapi kita pun dipanggil untuk melihat sekitar kita dan bersama-sama saling membangkitkan semangat, bersama-sama saling menguatkan sebagai sama-sama murid-murid Tuhan Yesus. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin kita masih terus bertanya kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai. Waktu bukan kita yang mengatur. Berhentinya selesainya COVID ini pun bukan kita yang menata. Ini mungkin menjadi tantangan juga bagi kita. Mungkin bagi kebanyakan orang juga di tengah pandemi COVID ini ada banyak masalah yang ditimbulkan.
Tapi sekali lagi yakinlah bahwa di tengah beragam penderitaan, beragam masalah yang kita hadapi, kita alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua tidak lepas dari campur tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu tetap jalani kehidupan kita, susah senang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita benar-benar menyatakan janji kita untuk tidak mengingkari, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merenungkan lagi dalam kehidupan kita firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Mari mengambil saat teduh. Selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita melalui doa syafaat. Dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memelihara dan memberkati kami melalui kebaktian kami pada pagi hari ini. Melalui firman yang telah kami baca, kami renungkan, Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk senantiasa menjalani kehidupan kami, apapun situasi kondisinya, bahkan di tengah-tengah penderitaan, masalah, pergumulan kehidupan kami tetap mengikut Yesus. Karena itu telah menjadi keputusan kami. Kami pun percaya bahwa penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan kehidupan yang kami alami, Tuhan janjikan sesuatu yang baik, kemuliaan bagi kami.
Sebagaimana teladan yang telah Tuhan Yesus nyatakan, yang telah Tuhan alami di dalam pelayanan Tuhan Yesus, demikian pun kami mau menjadi murid yang senantiasa mengikut Yesus, memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri kami, mengikut Yesus. Itulah keputusan kami yang tidak akan pernah kami ingkari dalam kehidupan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, GKJW Jemaat Bangkalan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, semuanya Tuhan berkati. Sehingga semua tetap sehat kuat dalam lindungan cinta kasih Tuhan, menjalani seluruh aktivitas kegiatan mereka juga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi para adiyuswa dan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, Pak Poyo, Bu Pujo, Pak Made, Bu Made, juga orang tua kami yang lain, Bu Miran. Kami serahkan hanya di tangan kasih Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pun. Tuhan menolong mereka pribadi lepas pribadi, sehingga saudara-saudara kami lekas sembuh dan lekas menjalani seluruh kehidupan, pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha-usaha kami yang kami jalani, kiranya Tuhan berkati semuanya, sehingga dapat menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, juga lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau menolong kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pencarian pekerjaan, pencarian pasangan hidup. Kami yakin, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan talenta, yang sesuai dengan jodoh saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati sehingga di tengah-tengah pertambahan usia kelahiran, usia perkawinan boleh semakin bertambah-tambah juga imannya di dalam mengikut Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudara kami. Tuhan menolong juga saat ini para pasien positif COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, yang sedang isolasi mandiri, karantina mandiri. Tuhan menolong, menemani mereka, sehingga mereka dapat berjuang dari segala sakit penyakit ini, dan mereka boleh pulih kembali dan bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa untuk para perawat medis, dokter, semua tim relawan yang ambil bagian di dalam tugas khusus penanganan COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengangkat segala virus ini dari antara kami di dunia ini, sehingga kehidupan kami kembali berjalan normal. Ampunilah kami ya Tuhan jika ada dosa pelanggaran kami yang membuat pandemi ini tidak segera berakhir. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa taat setia mengikuti protokol kesehatan yang telah dibentuk, sehingga kami dapat menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan kami, menjaga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Bangkalan. Engkau memberkati setiap program-program, agenda-agenda kegiatan di PKT tahun 2020 ini. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan menjawab setiap doa permohonan kami. Secara khusus saat ini gereja kami sedang mengadakan renovasi altar, lantai, dan juga pengadaan mimbar gereja. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, mendukung dengan sepenuh hati. Jalannya renovasi ini juga kami serahkan hanya di tangan kasih Tuhan, sehingga semuanya boleh selesai sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap panitia yang telah dibentuk, disusun. Engkau menolong, memberkati mereka sehingga dapat mengerjakan segala tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan baik.
Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, secara khusus para pemimpin-pemimpinnya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai di kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang terbaik bagi ketentraman bangsa negara kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat dimanapun berada yang kekurangan, yang mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Engkau senantiasa menolong, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk juga program-program Majelis Agung, Majelis Daerah di tahun 2020 ini, kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati. Inilah seluruh doa, ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan menyerahkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan kita pada pagi ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat ke-7 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita menyerahkan persembahan yang sudah Bapak Ibu siapkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dengan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini Bapa. Engkau tidak melihat dari besar kecilnya, tetapi Engkau berkenan melihat kerelaan hati kami Tuhan. Kiranya persembahan ini juga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan, dan Engkau berkenan memberkati orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita undur dari kebaktian kita, kembali melanjutkan seluruh kehidupan kita, dengan terus mengingat bahwa pengikut Yesus bukan sekedar Kristen, tetapi adalah murid yang senantiasa melakukan teladan yang diberikan oleh Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Mari tetap jalani seluruh kehidupan kita dengan mengingat bahwa kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita akhiri kebaktian kita pada saat ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan, nyanyian Kidung Baru nomor 130, bait yang pertama, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati, menyertai, memberikan semangat dan kekuatan baru bagi saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.